Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan pertama Selviana Listiawati NIM 41014191102 dan saya Bung Hamdani NIM 410141914 dan yang ketiga Novi Triningsih NIM 41014191120. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang taksonomi belum revisi, kemampuan NCTM, dan soal sesuai dengan level PISA. Yang pertama, taksonomi belum revisi. Taksonomi belum adalah struktur hierarki atau bertingkat yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi, atau dari jenjang yang sederhana ke yang lebih kompleks. Taksonomi belum sendiri terdapat 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Dan yang ketiga ada psikomotorik atau psikomotor yang berorientasi pada kemampuan motorik atau penggunaan otot kerangka. Florin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama taksonomi Bloom revisi. Florin Anderson dan Caldwell merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi 2 dimensi. Yang pertama dimensi proses kognitif dan yang kedua dimensi proses pengetahuan. Untuk yang pertama dimensi ranah kognitif taksonomi Bloom revisi. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan proses kognitif menjadi 6 kategori dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama ada mengingat atau remember. Mengingat sendiri merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan dalam proses pembelajaran bermakna dan pemecahan masalah. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang lebih kompleks. Mengingat meliputi ada mengenali dan memanggil kembali. Mengenali berkaitan dengan pengetahuan yang masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia. Sedangkan memanggil kembali adalah proses kognitif yang menumbuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat. Yang kedua ada memahami, understand. Memahami berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber atau pesan. Memahami berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan membandingkan. Mengklasifikasikan berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik, kemudian ditemukan konsep dan prinsip yang umum. Kemudian membandingkan. Membandingkan sendiri merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari objek yang dibandingkan tadi. Dan yang ketiga ada menerapkan atau mengaplikasikan. Menerapkan sendiri merujuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan suatu percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural. Dan kemudian menerapkan sendiri memiliki kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana siswa sudah mengetahui informasi tersebut. Kemudian mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan prosedur untuk hal yang belum diketahui. Kemudian yang keempat ada
menganalisis. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut dan mengorganisasi. Memberi atribut akan muncul apabila siswa menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Kemudian mengorganisasikan, menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau situasi dan mencoba mengenali bagaimana unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik. Kemudian yang kelima ada mengevaluasi. Evaluasi sendiri berkaitan dengan proses kuantitatif yang memberikan penilaian berdasarkan kriteria atau standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi kegiatan mengecek dan mengkritisi. Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. Kemudian mengkritisi mengarah pada penilaian suatu produk atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar. Kemudian yang kelima ada tangga 6 ada menciptakan. Menciptakan mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur yang dibentuk atau pola berbeda dari sebelumnya. Menciptakan itu meliputi kegiatan menggeneralisasikan dan memproduksi. Menggeneralisasikan merupakan kegiatan merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif yang diperlukan. Kemudian memproduksi berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian yang kedua, dimensi pengetahuan taksonomi belum baru atau taksonomi belum revisi. Dimensi pengetahuan merupakan dimensi tersendiri dalam taksonomi belum revisi. Terdapat 4 jenis kategori pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan faktual yang meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh pakar dalam menjelaskan, memahami, dan secara sistematis menata disiplin ilmu mereka. Pengetahuan faktual terbagi menjadi 2 subjenis. Yang pertama tentang terminologi dan yang kedua tentang detail-detail dan elemen yang spesifik. Pengetahuan terminologi meliputi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan non-verbal seperti angka. Kemudian pengetahuan tentang detail dan elemen-elemen yang spesifik merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara kedua atau lebih pengetahuan. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model, mental, dan teori yang merepresentasikan pengetahuan manusia. Pengetahuan konseptual terbagi menjadi 3 subjenis. Yang pertama tentang klasifikasi dan kategori, yang kedua tentang prinsip dan generalisasi, dan yang ketiga tentang teori, model, dan struktur. Pengetahuan tentang klasifikasi meliputi kelas, kategori, divisi, dan susunan yang spesifik dalam disiplin ilmu. Kemudian prinsip generalisasi dan klasifikasi merupakan bagian yang dominan dalam sebuah disiplin ilmu dan digunakan untuk mengkaji masalah-masalah disiplin ilmu. Yang ketiga, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur mencakup pengetahuan tentang berbagai paradigma, epistemologi, teori, model,
yang digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu untuk mendeskripsikan, memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup tentang keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Pengetahuan prosedural ini terbagi menjadi 3 subjenis. Yang pertama tentang keterampilan dalam bidang tertentu, yang kedua tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu, dan yang ketiga tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Dan yang keempat ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif merupakan dimensi baru dalam taksonomi Bloom revisi. Pengetahuan metakognisi terbagi menjadi 3 subjenis. Yang pertama pengetahuan strategis, yang kedua pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang meliputi pengetahuan konseptual, kondisional, dan pengetahuan diri. Pengetahuan strategis adalah pengetahuan tentang strategi-strategi belajar dan berpikir secara pemecahan masalah. Subjenis ini, pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang berbagai strategi yang digunakan siswa untuk menghafal materi pelajaran. Kemudian yang kedua ada strategi pengulangan, berupa mengulang kata-kata atau istilah untuk memberikan ingatan kepada mereka. Yang ketiga ada pengetahuan diri. Pengetahuan diri ini mencakup tentang kekuatan, kelemahan, minat bakat, motivasi, dan lain sebagainya dengan kaitan dengan kognisi dan belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis kemampuan dalam NCTM. Nah, sebelumnya, apa itu NCTM? Nah, NCTM itu adalah singkatan dari National Council of Teachers of Mathematics. Merupakan sebuah organisasi pendidikan matematika yang berdiri pada tahun 1920. Nah, secara umum, NCTM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari matematika pendidikan di semua jenjang. Nah, dalam NCTM ini disebutkan bahwa terdapat 5 kemampuan dasar matematika yang merupakan standar. Next. Nah, 5 kemampuan dasar matematika yang merupakan standar. Yang pertama ada pemecahan masalah, yang kedua ada penalaran, yang ketiga komunikasi, yang keempat ada koneksi, dan yang kelima ada representasi matematis. Yang pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dimiliki seseorang untuk menemukan solusi dari sesuatu hal yang tidak dapat segera diselesaikan. Banyak ahli mendefinisikan tentang pemecahan masalah. Yang pertama ada Gardner dalam tulisan Isnawati tahun 2016. Mendefinisikan pemecahan masalah merupakan tingkatan tertinggi dalam belajar serta menuntut adanya kemampuan atau penguasaan aturan yang dipelajari. Aturan yang dimaksud adalah dapat berupa konsep, prinsip, dan keterampilan. Kemudian menurut Sumarmo dalam Hobry tahun 2009, pemecahan masalah dapat berubah menciptakan ide baru atau menemukan teknik atau produk baru. Kemudian ada menurut Polya dalam Hobry tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat diselesaikan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pemecahan masalah itu adalah suatu proses usaha siswa dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan atau dihadapinya. Nah, dalam standar pemecahan masalah NCTM menetapkan bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 12 itu harus memungkinkan siswa untuk yang pertama, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Kedua, memecahkan masalah yang muncul di dalam matematika dan di dalam konteks-konteks lain.
Kemudian yang ketiga, menerapkan dan mengadaptasi bermacam-macam strategi yang sesuai untuk pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, memonitor dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematika. Kemudian yang kedua adalah penalaran. Penalaran matematis adalah keterampilan dasar dari matematika yang diperlukan untuk beberapa tujuan, untuk memahami konsep matematika, menggunakan ide-ide matematika dan prosedur fleksibel, dan untuk merekonstruksi pemahaman matematika. Nah, menurut Wilkinson, Bailey, dan Maher tahun 2018 merumuskan bahwa penalaran matematik adalah bagian dari berpikir matematik yang meliputi membuat perumuman dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Kemudian menurut Samsuri tahun 2017 menyatakan bahwa penalaran adalah jenis khusus dari pemecahan masalah. Dengan kata lain, penalaran adalah bagian tertentu dari pekerjaan memecahkan masalah yang dengan demikian merupakan bagian dari bermatematika. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa penalaran itu adalah bagian dari berpikir matematik yang meliputi membuat perumuman dan menarik kesimpulan-kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Kemudian NCTM menetapkan standar penalaran matematika itu meliputi yang pertama, mengenal penalaran sebagai aspek mendasar dari matematika, yang kedua, membuat dan menyelidiki dugaan matematik, yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematik, dan yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, kemampuan komunikasi, khususnya dalam pelajaran matematika ini disebut sebagai komunikasi matematis. Komunikasi matematis ini sangat penting dalam belajar matematika karena melalui komunikasi matematika, siswa dapat mengatur pemikiran matematis baik secara lisan maupun tertulis dan juga dapat memberikan respon yang tepat antara siswa dan media pembelajaran. Nah, ada beberapa pendapat tentang komunikasi matematis. Yang pertama ada dari Fitriana Isnato dan Ardi Prabowo tahun 2018 yang berpendapat bahwa komunikasi matematis merupakan kecakapan seseorang dalam mengungkapkan pikiran mereka dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, menafsirkan, bertanya, dan menginterpretasikan antara ide satu dengan ide yang lain dalam memecahkan masalah, baik itu pada kelompok diskusi maupun di kelas. Kemudian ada Ruspiani. Menurut Ruspiani dalam makalah Utari Sumarmo, bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik antar konsep matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Jamawi bahwa koneksi matematis didasarkan bahwa matematika sebagai body of knowledge, yakni ilmu yang terstruktur dan utuh, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubung. Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan seseorang dalam mengekspresikan ide matematika yang berasal dari argumennya kepada orang lain. Tahun 2000 mengemukakan bahwa standar komunikasi matematis menekankan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal berikut. Yang pertama, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan berpikir matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi yang digunakan orang lain. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis secara benar. Yang keempat adalah koneksi matematis. Apa itu koneksi matematis? Koneksi dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai hubungan. Sedangkan secara umum, koneksi diartikan sebagai suatu hubungan atau keterkaitan. Sehingga koneksi matematis itu adalah hubungan atau keterkaitan dengan ilmu matematika. Artinya, koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari.
Kemudian NCTM menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa yang meliputi yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika, kemudian memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide-ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Nah, kemudian NCTM juga menguraikan indikator dari koneksi matematis. Yang pertama ada saling menghubungkan berbagai representasi dari konsep-konsep atau suatu prosedur. Yang kedua, menyadari antar topik dalam matematika. Kemudian yang ketiga, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan ide-ide matematika untuk menggunakan ide-ide matematika lain yang lebih jauh. Yang kelima, menyadari representasi yang ekuivalen dari konsep yang sama. Kemudian yang terakhir, ada representasi matematis. Nah, NCTM tahun 2000 menyebutkan bahwa kemampuan pemahaman dan representasi matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Kemampuan representasi matematis juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide matematika seperti masalah, pernyataan, solusi, definisi, dan lain-lain ke dalam salah satu bentuk seperti gambar, diagram grafik, atau tabel, kemudian ke notasi matematika, numerik atau simbol aljabar, dan ke teks tertulis atau kata-kata sebagai interpretasi dari pemikirannya. Nah, dasar atau standar kemampuan representasi yang dikemukakan oleh NCTM yaitu adalah yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua ada memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Selvi. Nah, selanjutnya adalah soal sesuai dengan taksonomi belum revisi. Yang pertama yaitu mengingat. Contoh soalnya adalah sebutkan rumus luas lingkaran. Soal ini termasuk dalam soal sesuai dengan taksonomi belum revisi yang mana mengingat, karena untuk menjawab soal di samping, siswa berpikir untuk mengingat rumus luas lingkaran dalam ingatannya, lalu kemudian menuliskan bahwa rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Kemudian memahami, contoh soalnya adalah jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Untuk menjawab soal ini, siswa sudah harus memahami pengertian dan konsep luas permukaan bola dan volume bola. Siswa akan berpikir tentang informasi atau informasi penting mengenai luas dan volume bola. Memilah informasi itu untuk membedakan luas dan volume bola. Kemudian menerapkan, contoh soalnya adalah sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa perlu memilih rumus yang akan digunakan sesuai prosedur, sebab dalam materi balok ada rumus luas permukaan balok dan rumus volume balok, dan kemudian menghubungkannya dengan biaya pengecatan. Kemudian menganalisis. Contoh soalnya, diberikan sebuah persegi ABCD, busur lingkaran berpusat di A dan C digambarkan dari titik B ke D. Garis diagonal AC memotong kedua busur di titik X dan Y. Jika XY sama dengan 12 min 6 akar 2 cm, maka luas persegi ABCD adalah... Soal ini termasuk kategori menganalisis karena menurut kemampuan untuk
karena menuntut kemampuan untuk mengorganisir atau organize, yaitu menentukan bagaimana kesesuaian sebuah unsur atau fungsinya dalam struktur. Menganalisis unsur X, Y dalam kaitannya dengan konsep lingkaran dan persegi. Kemudian mengevaluasi. Contoh soalnya, sebuah bola besi dimasukkan dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Jika volume air 900 cm3 serta panjang jari-jari bola adalah 3 cm, apakah air dalam bak itu akan tumpah? Untuk menjawab soal ini, siswa harus menghitung volume masing-masing benda, bak, dan bola. Untuk kemudian mengevaluasi, yakni mempertimbangkan, memeriksa secara kuantitas volume air dan bola yang dihubungkan dengan volume bak. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika T1 sama dengan 3T2 dan R1 sama dengan 4A, rumuskan volume kerucut terpancung pada gambar tersebut. Untuk menjawab soal ini, siswa harus memikirkan sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, mengorganisir unsur dalam pola baru, dan mengaitkannya dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu kesebangunan untuk menentukan unsur yang belum diketahui, yaitu R2, yang akan digunakan untuk merumuskan volume kerucut terpancung. Kemudian selanjutnya adalah soal sesuai level jenis kemampuan NCTM. Yang pertama adalah pemecahan masalah atau problem solving. Contoh soalnya, suatu hari 5 orang sahabat hendak pergi berlibur ke taman rekreasi. 5 orang tersebut menaiki mobil dengan kapasitas 5 tempat duduk, yakni 2 tempat duduk di depan termasuk pengemudi atau sopir, 2 di tengah, dan 1 di belakang. Jika hanya ada 2 orang yang bisa mengemudi, maka berapa banyak cara mengatur tempat duduk mereka? Soal ini termasuk ke dalam kategori pemecahan masalah matematis. Karena untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, peserta didik dituntut untuk memahami masalah dan dapat membedakan dan memilah informasi yang ada. Mampu merencanakan strategi pemecahan masalah dengan menemukan cara duduk dari kasus dan menyelesaikannya dengan kombinasi dan permutasi. Dan mampu memeriksa dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua yaitu penalaran. Contoh soalnya, perhatikan sebuah segitiga siku-siku dan 3 buah persegi satuan pada gambar berikut. Pada gambar di samping, apakah berlaku teorema Pitagoras? Berikan alasan terhadap jawaban Anda. Soal ini merupakan soal penalaran karena dalam menyelesaikan soal tersebut, peserta didik harus memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran teorema Pitagoras. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Contoh soalnya, selisih umur Andi dan Anton adalah 5 tahun. Jumlah umur Andi dan Anton adalah 18 tahun. Buatlah model matematika dari pernyataan tersebut. Soal ini termasuk ke dalam komunikasi matematis karena menuntut siswa untuk menyatakan sebuah peristiwa atau situasi sehari-hari ke dalam model matematika. Selanjutnya adalah connection atau koneksi. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan panjang sisi sebuah persegi panjang dalam sentimeter. Carilah nilai X dan Y, kemudian tentukan luas segitiga siku-siku BCD. Soal ini termasuk soal koneksi matematika karena untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa dituntut untuk dapat menghubungkan antara topik dalam matematika yaitu menentukan luas segitiga siku-siku dengan menggunakan sifat-sifat pada persegi panjang dan sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian selanjutnya adalah representasi atau representation. Contoh soal, Mira mempunyai sebuah figura berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi luar 30 cm kali 20 cm. Jika tepi figura diberi bingkai dengan lebar 5 cm, ilustrasikan figura tersebut ke dalam gambar. Soal ini termasuk ke dalam soal representasi matematis karena dalam
soal ini, siswa dituntut untuk dapat menyajikan kembali data atau informasi ke dalam representasi lain, yaitu dalam bentuk gambar. Kemudian selanjutnya adalah soal yang sesuai dengan level PISA. Soal pertama, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Berdasarkan informasi dari situs internet, gerhana matahari akan terlihat pada tanggal 25 September 2012 di Afrika Selatan dan Selandia Baru. Diketahui perbedaan waktu Afrika Selatan dengan waktu Greenwich 2 jam lebih cepat, sedangkan perbedaan waktu Selandia Baru dengan waktu Greenwich 13 jam lebih cepat. Menurut pendapatmu, apakah informasi dari situs internet tersebut masuk akal? Berikan penjelasan untuk mendukung jawabanmu. Kontennya adalah perubahan dan hubungan, konteksnya adalah ilmiah. Berdasarkan indikator soal PISA level 4, yang mana para siswa dapat bekerja secara efektif dengan modal dalam situasi yang konkret tetapi kompleks, memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda, dan menghubungkannya dengan situasi nyata. Para siswa pada tingkatan ini juga dapat menggunakan keterampilannya dengan baik dan mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Mereka dapat memberikan penjelasan dan mengomunikasikannya, disertai argumen berdasar pada interpretasi dan tindakan mereka, OECD 2019, OECD 2010, dan OECD 2013. Pada soal ini, siswa bekerja secara efektif dengan modal yang eksplisit, di mana diketahui gerhana matahari akan terlihat di dua tempat yang berbeda dengan perbedaan waktu yang telah disebutkan. Siswa perlu memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda, yaitu perbedaan waktu antara Afrika Selatan dan Selandia Baru yang tidak dinyatakan secara langsung, melainkan melalui waktu Greenwich, serta menghubungkannya secara langsung dengan kenyataan mengenai kejadian gerhana matahari. Kemampuan yang baik dalam beralasan secara fleksibel dengan beberapa pengetahuan tentang gerhana matahari digunakan untuk menilai apakah masuk akal gerhana matahari akan terlihat di kedua negara tersebut. Kemudian siswa perlu membangun dan mengkomunikasikan penyelesaian berdasarkan argumen, interpretasi, dan tindakan mereka untuk memberikan penjelasan yang dapat mendukung jawabannya. Kemudian soal yang kedua yaitu, ahli astronomi menyatakan pada abad 21 gerhana matahari akan terjadi 16/7 kali peristiwa dari abad 20. Berikut ini, manakah yang paling mencerminkan makna dari pernyataan ahli astronomi tersebut? A. Kapan gerhana matahari akan terjadi? Tidak dapat diperkirakan, karena kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. B. 16/7 kali 100 sama dengan 94,12. Jadi, ada kemungkinan akan terjadi 94 atau 95 gerhana matahari pada abad 21. C. 16/17 kurang dari 1. Jadi, gerhana matahari tidak akan terjadi pada abad 21. Yang D. Diperkirakan pada abad 21, gerhana matahari yang terjadi lebih sedikit daripada abad 20. Berikan penjelasan untuk mendukung jawabanmu. Kontennya adalah ketidakpastian dan konteksnya adalah ilmiah. Sesuai dengan indikator soal level 4, soal ini mengharuskan siswa untuk bekerja secara efektif dengan pernyataan yang diberikan mengenai kejadian gerhana matahari pada abad ke-20 dan ke-21 yang disajikan berdasarkan konsep perbandingan. Siswa perlu memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda dari pernyataan tersebut serta menghubungkannya secara langsung dengan aspek situasi dunia nyata mengenai kemungkinan terjadinya gerhana matahari. Mereka juga menggunakan kemampuan yang baik dalam beralasan secara fleksibel dengan beberapa pengetahuan mengenai konsep perbandingan dan peluang suatu kejadian untuk menentukan pilihan jawaban mana yang paling sesuai dengan pernyataan yang diberikan, kemudian membangun dan mengomunikasikan penyelesaian berdasarkan argumen, interpretasi, dan tindakan mereka dalam memberikan penjelasan untuk mendukung jawaban mereka. Saya kembalikan ke Agung. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.